Alhamdulillah dia cair 100 miliar. Dan dia langsung privat khusus sama saya berdua, kita makan di rumah makan Rembulan, Pondok Indah Mall. Rembulan, Pondok Indah Mall, Rembulan. Di Pondok Indah Mall, Rembulan. Dekat Union. Nah mau saya, ibu sama bapak diulangin lagi. Pasti cair, pasti MOU, pasti tanda tangan, pasti pencairan, pasti pencairan, pasti MOU terus. Kalau MOU-nya udah Pak Haji? Udah dengan notaris udah. Oh iya, pas cairnya berarti. Ya, pasti pencairan. Nah, kedua Pak, ini kelemahan kita nih Pak, Bu. Tamu-tamu RDAY ini kelemahannya. Bukan nggak terkabul, cuman kelemahan tuh jadi terkabulnya jadi kendor. Nah, lama gitu. Iya agak lama. Nggak taunya apa? Karena kita suka berharap. Iya. Jangan dong. Kita suka berharap. Berharap dalam arti kata, kok nggak jadi pencairan, kok belum pencairan, gitu ya? kok diundur. Nah itu yang ngeblok. Jadi walaupun diundur jangan ngomong gitu. Jangan, karena kan negatif nggak boleh Pak. Jadi dalam susu setempat susu apa namanya tuh? Kalau istilah dulu, Susu sebelanga. Sebelanga. Nggak boleh setetes Tinta atau nila. rusak susu sebelanga. Jadi susu sebaskom kalau ketetesan nila itu rusak susunya. Jadi yang udah kita bangun, keyakinan yang ada di pikiran kita, di hati kita, yang udah kita bangun, yang udah kita idam-idamkan, yang udah kita ini, coba jangan sampai keblok. Kalau sampai keblok, nggak bisa. Begitu. Kok begitu Pak Haji? Iya, cuman hal kecil lah nggak boleh. Nah coba mulai nanti Ibu pulang dari sini, harus ada kata pastinya di muka. Pasti pembayaran. Pasti pembayaran. Pasti pembayaran. Terus. Karena nanti Haji Marco cerita tamu RDAY yang buka restoran di Jakarta Barat. Itu restoran masih ngontrak 3 lantai. Dia mau itu restoran jadi milik. Tapi nggak mungkin karena kan dia buka harga 6 miliar. Sementara dia duit dari mana 6 miliar. Akhirnya dia nonton YouTube RDAY, dia praktekin. Dan sekarang itu restoran udah jadi milik dia. Cerita Bos. Ibu itu punya restoran udah ngontrak 5 tahun. Terus restoran cukup maju. Dan itu ada 3 lantai. Jadi sang pemiliknya itu ternyata menjual 6 miliar. 6 miliar aja. Terus dia pengen banget memiliki toko itu restoran itu, tempat itu, karena dia emang udah bagus, udah maju dan dia udah banyak langganannya. Tapi uangnya 6 juta, 6 miliar itu nggak punya. Terus beliau kemarin itu testimoni Pak Haji kesini, dia pakai ilmunya cari pengalamannya Pak Haji suruhin. Berhubung di bawah itu ada restoran, di atasnya ada tempat sarka atau apa. Lantai 3 itu untuk mandi karyawan atau tempat karyawan. Jadi beliau mandi, sambil mandi itu dicemahin gitu, pasti dengan berdaul semua kalian maupun penyayang dan masyarakat Tuhan yang pimpinan dari Bapak Isu atau Bisu. Toko ruko ini jadi pasti bina pendidikan jadi milik saya. Itu 9 kali. Dan alhamdulillah itu yang punya kontrak toko itu turun nawar ke dia dan harganya turun menjadi 2,6. Jauh banget. Ya. Dan itu bisa dicicil. Ya Allah. Itu jadi beliau datang ke sini selesai semua nih kita. Jadi saya tanya, kenapa kok bisa jadi milik? Yang bikin saya jadi milik itu pada saat dia colek alat kelaminnya di kamar mandi, ditempelin di dinding, jadi milik, dia tidak pernah terbersit sedikit pun. Bayarnya pakai apa?
Duitnya dari mana? Itu yang bikin keblok. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Coba terangin. Iya, karena beliau itu juga ngomongin los aja, bahasanya itu los aja, bisa yakin aja walaupun nggak terpikir misalnya uangnya belum ada atau uang dari mana, kapan, pokoknya beliau cuma yakin, oh itu beliau nempel ke dinding kamar mandi, pasti ruko ini jadi milik saya. Indah pun menikahnya menjadi milik saya pribadi. Pasti uangnya ada. Jadi niatnya itu bukan kebeli tapi jadi milik. Oh jadi milik. Ya. Jadi pas keyakinnya perlu banget dan jangan ada kepikiran uang dari mana ya, namanya kan banyak banget. Apa bisa dia turun lagi ya? Terus kalau misalnya nggak dapat, saya mau pindah kemana? Itu yang disebut kayak kata Pak Haji ngeblok. Ngeblok. Oh jangan dipikirin. Nggak boleh. Ngomong aja. Kita tuh rata-rata tamu RD hajatnya lemot karena keblok. Keblok tuh gini Bu. ATM kita masuk ke dalam mesin, kita pencet pinnya salah. Ini ATM-nya ada ini. Keblok. Ada ATM-nya. Keblok. Akhirnya kita mesti lapor dulu ke bank untuk buka blok. Blokiran. Nah ibu mesti ke Allah dulu mohon ampun. Karena ibu udah lancang. Dalam arti kata lancang, kok sampai tega-teganya ya hambaku ngomong dari mana? Iya kok belum cair. Kurang Bener nggak ya, gitu, kok kurang iya, saya kurang apa lagi ya? Oh itu nggak boleh. Nggak boleh ngeblok Bu. Iya. Ajalin. Karena kalau di sini kan kata Pak Haji harus yakin ya tingkat dewa dan jangan protes. Kalau makin protes makin jauh. Karena yang kabul itu Allah, bukan Pak Haji, bukan anak yatim, tapi Allah. Jadi kita cari dunia Allah dan terserah Allah nyala aja kapan maupun di mana, kapan, berapa, terserah Allah aja. Itu yang bikin kita tuh kalau dinolin sampai kita nggak ada istilahnya kapan ya, di mana ya, berapa duitnya, itu udah ngeblok aja. Jadi usahain dilupain lah itu terserah Allah aja. Kalau kita yakin bahwa ini bakal jadi rezeki kita, jadi milik kita, yakin dong. Misalnya gue yakin di sini, yakin di bibir, yakin di sini, nggak yakin di hati, bener nggak? Itu pokoknya harus jadi satu frekuensi ya, jadinya antara pikiran, mulut sama hati. Jadi diulang-ulang, afirmasiin itu sesuatu yang positif, diulang-ulang untuk mendapat suatu percaya diri atau keyakinan. Jadi ibu ya yakin pasti misalnya yang gue punya ini pasti berhasil, yakin berhasil. Ulangi terus dulu. Dan yakinnya itu jangan buat dari siratan, benar nggak ya? Aduh, itu pokoknya itu setan yang jangan, pokoknya harus yakin aja. Nah, kalau udah mundur nih Pak, kan katanya minggu depan Bu pencairan saya ke bank katanya kan. Langsung belum nih. Aduh ini bener nggak ya? Suka gitu jadi bener nggak nih sih orang teh kan udah dengan notaris, udah MOU, kok belum saya mikir lagi. Itu kan ibu udah bagus ya. Terus biasanya Pak Haji tuh nyuruh kita untuk misalnya baca alhamdulillah sebanyak 27 ribu atau terserah ibu, pokoknya lagi masak, lagi nyetir, lagi di jalan, lagi ada acara apa pokoknya alhamdulillah pasti. Nah itu kita pastiin bahwa keraguan gue itu nggak ada. Pokoknya ibu yakin aja walaupun misalkan tubuh tuh ada ragu, hilangin lagi gitu. Ya jangan Bu. Itu langsung kita kunci, gue yakin. Jangan aduh. Ya Pak Haji, ini kan saya tanda tangan 26 Juni dengan notarisnya di Jakarta. Nah, apakah ini perlu dicamahin kayak gitu? Bisa. ATM-nya. Bisa. Kan ATM gironya udah bikin. Iya. Apa ininya atau ATM yang dicamahin? Itunya. Ininya aja MOU-nya, pas ada tanda tangannya gitu ya. Tapi kalaupun ibu camahin, kan ibu udah keblok. Oh jadi gimana tuh? Kan tadi ibu udah kepikiran tadi tuh ngeblok. Di itu dulu, dibuka dulu blokirannya. Gimana? Contohin Pak Nasrullah keblok, dia sholat taubat apa coba? Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Iya, kalau Keblok. kita keblok itu berarti kan
kita terhalang. Nah, halangannya ini harus ibu buang. Harus ibu buang. Ada 2 cara. Yang pertama, yang instan, pasti harusnya milih yang instan. Iya, yang instan. Kalau yang instan di blok itu seperti halnya ibu melanggar, mobilnya ditahan di polsek, di polres. Cara mengembalikan mobilnya gimana caranya? Ditebus. Ditebus. Dengan apa nebusnya? Uang. Bayar apa namanya? Denda. Bayar denda. Nah, itu bayar kesalahan kita salah satunya dengan membayar kifarah, bayar denda. Kalau kita melanggar ibadah haji, umroh namanya bayar dam. Kalau kita nggak bayar dam, nggak bayar denda, mobilnya bisa ditarik nggak? Nggak bisa. Jadi harus bayar dam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pas Nasrullah, satu kesalahan harus dengan sholat tobat. Nah, ini seperti halnya kita contoh mobil tadi. Bisa kita lakukan, tapi kita harus punya referensi, harus dekat sama Kapolresnya. Iya. Berarti kita harus dekat sama Allah. Allah. Sehingga kita, Allah, saya sudah melanggar ini, maka saya harus tebus dengan sholat taubat, dengan baca Quran, dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi itu pilihannya di Nanti situ. Kapolresnya yang ngambil. Kapolresnya yang Ngambil. Ibu nggak bayar ke Kapolres karena kan ibu di dekat sama Kapolres. Iya. Kapolresnya nanti dekat ke bagian itu yang bagian nilang. tilang. Iya. Mana? Itu STNK plat nomor sekian-sekian diminta sama Kapolres kasih ke ibu. Mobil bisa keluar. Amin ya Allah. Tapi kalau ibu nggak kenal Kapolres, nggak dekat, ibu harus denda, bayar denda, sidang. Lanjut. Ya. Jadi itu harus dibangun dengan keyakinan yang Tinggi. Tingkat tinggi, keyakinan tingkat dewa. Pak Haji sering menyampaikan pasti dan harus berbuatnya apa? Berbuatnya dengan mendekat tadi dengan Allah, itu pokoknya berbuat. Nah, kalau di bahasa Al-Quran, bahasa agama, itu kan ibu baca Quran sering itu selalu ketemu amanu wa amilus solihat. Banyak ya? Iya. Orang sukses, orang takwa, orang berhasil itu pasti ada hubungannya dengan amanu wa amilus solihat. Iman dan amal soleh. Diterjemahkan Pak Haji yang simple biar kita bisa mencerna, meyakini itu ya harus yakin, pasti. Itu kan iman. Amanu kan yakin, iman, pasti. Dan amilus solihat, beramal soleh. Apapun yang ibu lakukan, kerjakan, baik itu ibu membayar denda, dam pun, kalau tidak didasari dengan keyakinan yang tinggi, itu nanti akan mengeluh ibu ujung-ujungnya. Pak Haji, saya sudah bayar dam, sudah bayar denda, ini kok belum Pak Haji ya? Kok belum kebuka ya? Karena masih bloknya sangat kuat di dalam blok itu kan ini kan ada di diri kita. Kita melanggar, itu kan kita sendiri sebetulnya melanggar kena tilang itu. Iya. Kalau kita menjaga, kenapa polisi harus ngasih tilang, harus bayar denda supaya kita jerah. Tapi kalau kita masih saja istilah Pak Haji bocor halus terus, ngeblok terus, ya ini mental terus. Keblokir, akhirnya ganti kartu. Keblokir 3 kali sudah Ganti kartu.
Jadi ceritanya sudah berbeda lagi. Gitu. Jadi pondasi utamanya yakin. Yakin ya. Bersihkan diri kita, hati kita dari sifat-sifat yang itu, yang bocor tadi itu, yang ngeblok kita, bertanya-tanya kan mengurangi keyakinan. Iya. Kalau bahasa kita diingatkan Allah itu menghindari dari setan karena dia selalu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, selalu membikin was-was di dalam jiwa kita, di dalam badan dada kita ini ditiupkan keraguan-raguan. Ini yang karena ragu-ragu nggak bisa. Contoh gampang Ibu, kalau kita nggak yakin, mulai kecil kita belajar sepeda, ngayuh sepeda. Kenapa kita bisa? Karena kita nggak pernah mikir. Nanti kalau jatuh gimana? Enggak. Berani saja karena pengen, karena temennya bisa naik sepeda. Tapi kalau sudah gede seperti ini suruh naik sepeda, Ada luar sah. Gak bisa naik sepeda. sudah mikir, Jatuh. sudah takut, sudah was-was. Tapi kalau dibangun pasti bisa. Saya kalau nggak bisa naik motor, saya kalau nggak bisa naik sepeda enggak, pasti bisa juga. Tapi karena sudah tidak punya kemauan, ya sudah gitu. Sudah keblok. Jadi harus dibuka ya Pak. Harus dibuka bloknya. Apakah harus bikin kartu baru, mindsetnya dibangun yang baik lagi, harus seperti di polisi tadi, bayar denda biar diblok. Dendanya seperti apa? Tanya Pak Haji. Gimana Pak Haji? Iya, kalau dendanya itu anggap aja 18 jadi 18 juta kalau di RDI. Cerita orang Purwodadi. Ya. Jadi dia kan istilah Pak Haji kan keblok. Iya. Pengen jadi kepala sekolah. Tapi kan saya sudah ikut ujian Pak Haji. Saya sudah proses, tapi kok sampai sekarang belum Pak Haji ya? Iya. Kok belum Pak Haji? Kira-kira sudah seperti ibu inilah kira-kira. Prosesnya udah dilaluin. Prosesnya Sudah dilalui, dia sudah lalui. Tapi nggak inilah kapan ya? Gemerungsung kalau orang Jawa. Kalau orang Jawa gemerungsung. Kalau orang Jawa. Padahal suami saya waktu di Sabdani Pak Haji pasti jadi kepala desa tanpa ada lawan. Jadi suaminya. Jadi kepala desa tanpa ada kandidat lain. Kandidat lain. Jadi. Nah dia maunya seperti suaminya. Saya jadi kepala sekolah Pak Haji. Iya. Privat. Kita sudah sini Pak Haji ya? Sudah di sini. Gitu. Kita bahas seperti itu, bahas yang sifat 18. Ini kan ngeblok kita kan was-was, kita ragu-ragu, khawatir. Ini bocornya. Akhirnya apa dia? Murung, sedih, jengkel, kok enggak. Muka suntuk, akhirnya begitu. Ini ada yang instan enggak Pak Haji? Sama, jadi saya cerita, mengulang cerita yang dulu itu. Ada dua Ibu, satu Ibu bisa seperti Ibu kena tilang, mobilnya biar cepat diambil. Atau yang kedua, Ibu cari relasi yang biar Ibu bisa dekat kepada Kapolres. Allah. Kuncinya kan seperti itu. Iya. Jadi dekat itu contohnya. Berarti kalau cepat Ibu mobilnya bisa keluar, apa yang mengeblok Ibu bayar denda. Yang pertama, yang kedua, Ibu sholat tobat, Ibu dekat ke Allah, seperti Ibu ibaratnya mendekat kepada Kapolres. Ya udah Pak Haji, saya sekarang langsung bayar sekarang masih. Nggak usah Ibu nanti, karena kesini kan sendiri. Iya. Ibu pulang dulu Ke Purwodadi. ngobrol dengan suami Suami. dulu, nanti
monggo Ibu silahkan. Kita pas ngobrol-ngobrol begini, dia buka HP, transfer langsung ke Haji malam itu juga. Sekarang saya bayar Pak Haji. Kita belum selesai, dia habis transfer, yaitu karena ini ya kebetulan atau pasti tidak ada yang kebetulan semua itu. Belum selesai kita Acara privat. acara privatnya belum selesai, Belum angkat pantat. belum angkat sebelum beranjak dari tempat duduk, kata Jin Ifrit. Bantu Nabi Sulaiman kan begitu. Ada WA datang ke dia, langsung ditunjukkan. Pak Haji, alhamdulillah ini ada WA, saya SK-nya keluar, Ya jadi Allah. kepala sekolah, dan luar biasanya tidak satu SMP, suruh ngampu 2 SMP sekaligus sampai sekarang. Ya Allah. Terakhir ke sini Kemarin 2 minggu, 2 minggu. 2 minggu yang lalu punya hajat lagi, anaknya mau nikah yang pertama, yang kedua suaminya pengen maju lagi di 2027 supaya kembali tidak ada saingannya lagi. Begitu ini kita menceritakan ulang lagi. Maka pilihannya ada di Ibu, langkah yang mana. Nah, Ibu terangin dulu, kayak Nabi Sulaiman secepat sekedip mata. Coba terangin. Ya. Kan ada tuh. Ibu, kalau Kisah kita Nabi. menceritakan ke mukjizat yang diberikan Allah kepada para mukjizat kepada dari Allah kepada para nabi, itu kan luar biasa. Contoh Nabi Musa suruh mukul, dia nggak mikir. Tetapi kalau kita kasih contoh-contoh seperti itu, pasti Kan saya bukan nabi. orang-orang jawabnya apa? Itu kan nabi, Pak Haji. Saya kan bukan nabi. Bener. Mungkin Ibu juga kalau kita cerita tentang Nabi Musa, bela diri, tentang Nabi Nuh, tentang Ibrahim. Nabi Ibrahim yang dibakar, itu kan nabi, Pak Haji. Nah, sekarang kita Allah menceritakan juga yang diberi kelebihan yang luar biasa padahal dia bukan nabi. Ibu baca di Al-Quran di surat An-Naml ayat 38, 39, 40. Cerita tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang mau memindahkan istana Ratu Balkis ke istananya Nabi Sulaiman. Pernah baca itu kan? Cerita ada kan? Siapa yang memindahkan istana Nabi Ratu Balkis ke istananya Nabi Sulaiman? Apakah Nabi Sulaiman? Bukan Nabi Sulaiman. Di ayat yang 39 Allah mengisahkan yang menawari Nabi Sulaiman yang pertama adalah jin, namanya jin Ifrit. Disebut namanya di Al-Quran, Ifrit, nama jin itu. Salah satu yang menawari kepada Nabi Sulaiman, saya akan pindahkan istana Ratu Balkis sampai di sini sebelum Nabi Sulaiman beranjak dari tempat duduk. Seperti hanya kisah Ibu, siapa lupa namanya saya, dari Purwodadi. Sebelum beranjak, itu tawaran dari jin Ifrit. Ifrit itu namanya. Nabi Sulaiman tidak menerima. Artinya belum menjawab. Nabi Sulaiman belum menjawab iya atau tidak. Itu saja kan sudah luar biasa harusnya. Ada satu umatnya Nabi Sulaiman yang menawarkan,
kepada Nabi Sulaiman. Dia adalah, kata Allah, orang yang berilmu dari kitab. Artinya apa? Orang-orang yang mempelajari kitab. Kalau kita Al-Quran. Quran kalau kita sekarang. Dia bilang kepada Nabi Sulaiman, saya akan pindahkan istana Ratu Balkis itu sebelum engkau mengedipkan matamu. Jadi sebelum berkedip. Jadi saat itu juga begitu dia tawarkan kepada Nabi Sulaiman, langsung Istana pindah. Berarti apa? Ini yang perlu kita bangun ini. Iya, iya. Yang diberi kekuatan oleh Allah, diberi karomah oleh Allah, itu tidak mesti nabi. Iya. Kita pun bisa. Asal yakinnya harus tingkat dewa. Harus yakin. Amanu wa amilus sholihat. Di Al-Quran dasarnya itu. Ayat itu. Dan itu banyak. Ntar coba kita hitung. Kalau dulu Pak Haji ngajari kita selalu harus bersyukur yang sebanyak-banyaknya. Ternyata Allah memerintahkan kita untuk selalu mengucapkan syukur, selalu untuk tidak mengeluh, selalu bersyukur, mensyukuri atas nikmat Allah. Allah mengulang di dalam satu surat yang tidak panjang, surat yang ya pendek lah, itu hanya 78 ayat, yang 31-nya diulang-ulang sama persis tanpa ada perubahan redaksi huruf satu huruf pun. Surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan? Kok kamu enggak bersyukur? Maksudnya lo bersyukur teruslah. Enggak pernah mensyukuri nikmat yang ada di dirimu. Kamu selalu mengeluh, sedih, mikir. Ada di 18 kertas. Ada di 18 yang itu kertas Allah tidak itu. suka. Kuncinya di situ, Ibu Bapak. Jadi kata Pak Haji, kalau Ibu fokus di situ, itu tadi itu, kok belum ya tiap hari itu. Nah, itu nanti Ibu apa ya istilahnya? Ngarep, berharapnya itu saja dikte. Jadi itu ya kerjain saja sudah. Nanti apa yang kita kerjakan terhadap MOU yang ada itu sudah taruh. Ini Pak Haji kan begitu. Iya. Taruh, kita kerjain aja. Seakan-akan kita lupakan. Tidak Ibadah usah. aja apa gitu. Iya, tidak usah ditaruh. Kepala. Ibu kalau bebannya nggak usah terlalu berat, ini saja Ibu bawa beban seperti ini. Ibu mau ngapa-ngapain was-was enggak? Iya. Ibu selalu mikir. Iya. Nanti kalau jatuh bagaimana? Ibu nggak bebas. Kalau jatuh betul berbahaya, ya kan? Maka harus ditaruh. Kita punya hak, udah nggak usah jadi beban, taruh. Udah bebas, kita mau ibadah ke Allah, mau berbuat apapun, ya sudah. Saat butuh ya sudah, kan nggak dipegang terus. Iya. Taruh. Jangan dipikirin terus. Gitu. Jangan dipikirin terus. Itu kan banget itu kan sifat 18 yang selalu ditekan Pak Haji, karena kita apa? Mikir. Nggak nafsu makan, nggak apa namanya, kelangsungan hidup kayaknya turun. Nggak nafsu hidup. Motivasinya mau jalani usaha juga ogah-ogahan. Jangan. Karena nunggu cair aja gitu. Nah, Iya, berharap tuh. Berharap itu. Iya. Seakan-akan rezeki kita itu Hanya di satu-satunya itu aja. Iya. Padahal banyak banget peluang. Peluangnya bisa jadi bisa dari itu, tapi caranya muternya lewat yang lain dulu. Oh iya.
Sip. Ya. Ya. Aduh, gimana? Harus lebih yakin ya, yakin. Ibu emang ibu nggak pernah dengar kisahnya KDM. Jadi tentara tapi kurang tinggi kan? Gitu. Iya. Dia kurang tinggi. Tes. Masuk Akmil kurang tinggi, masuk ke Secaba kurang tinggi. Akhirnya dia kuliah di swasta kan. Sekarang malah jadi gubernur. Malah tentara di bawahnya dia, kan itu gubernur. Betul. Ya kan Koramil di bawahnya dia. Iya. Istilahnya. Kan dia gubernur paling atas. Mungkin kalau dia naik lagi jadi presiden kan luar biasa. Nggak maksud saya gini Bu. Itu tinggalin dulu. Kesampingin dulu. Iya. Taruh. Ibu yakinin aja Pasti ke Allah. pasti cair gitu. Iya. Gampang kok Bu. Dan pasti cair kok. Amin. Soalnya prosesnya udah berjalan. Iya. Kecuali kalau nggak ada prosesnya, MOU-nya nggak ada. Iya. Kita sama siapa nggak jelas. Ini kan udah ada. Udah. Sayang. Jadi udah jangan dipikirin, jangan di ini, jangan di WA lagi orangnya gitu. Iya. Kan greget ya suka pengen nge-WA. Nggak boleh. Kapan nih Pak? Kenapa nggak WA Allah aja? Kenapa nggak WA Kapolres aja? Ini WA-nya malah Kapolsek. Harusnya Kapolres. Iya Pak Haji, aduh pasti ya. Pak Haji yakin ya? Iya. Kan yang bakal nerima duitnya ibu, Iya. bukan saya. Saya aja yakin, maksud ibu nggak yakin yang bakal mau terima tunainya? Pasti. 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 Bu, tadi malam kita sepakat mau makan di Hotel Continental Pondok Indah Mall 3. Saya pikir-pikir, pastilah anak-anak makannya nggak lahap. Akhirnya saya alihin makannya di rumah makan Medan Baru. Itu kepala kakapnya enak luar biasa. Sambelnya enak banget. Akhirnya saya lihat tuh pada ngirim video, makannya lahap. Oh, yang di status Pak Haji hari ini? Iya. Itu rumah makan Medan Baru, Pasar Baru. Kirain hari ini. Iya hari ini. Ini kan baru pada pulang. Saya nggak ikut. Saya nggak ikut. Jadi saya di rumah. Nah ini pada berangkat pagi. Pagi makan dulu sotomi Mang Bonen. Dari situ dia makan bakmi Gang Kelinci. Lanjut makan es krim Ragusa, es krim tahun 1948. 32 Pak Haji. 32. Iya. Dari situ lanjut makan rumah makan Medan Baru. Istiqlal dulu. Itu perjalanan suruh balik lagi, suruh makan lagi. Cari restoran apa tadi? Haji. Sumsum, Susu. mangga besar. Kita udah nggak tahan. Kuliner berarti ya hari ini. Iya. Saya ditelepon sama tamu saya. Pak Haji ada di Medan Baru ya? Enggak, saya nggak ikut. Yang ikut Pak Haji Marco, teman-teman YouTube RDAY. Saya tunggu di Sumsum mangga besar. Enak banget Pak Haji. Sumsum. Ya udah saya kirimin tuh tadi. Dia nggak kuat perutnya. Ya Allah, keren. Enak gak Medan Baru? Kepala kakapnya nggak dibelah dua ya. Satu kepala. 660.000 ya gitu ya. Yang gede kepala kakapnya 660.000. Di bawahnya lagi 450.000. Di bawahnya lagi 300, di bawahnya lagi 220. Rumah makan Medan Baru, Pasar Baru. Tapi saya nggak ikut. Karena saya bilang, soalnya kalau saya ikut makannya nggak lahap. Saking enaknya makannya nggak berasa, cuma udah habis. Ya Allah. Saya suruh pesan lebih dari satu. Pesan berapa tadi? 2. Soalnya kalau saya ngikut, makannya kurang lahap. Ya kan? Malu ini ya kan? Jaim. Jaim. Tapi kalau saya nggak ikut makannya lahap. Saya juga dilihatin di statusnya kok nggak ada Pak Hajinya. Nggak ada, hanya di rumah. Saya di rumah sama anak-anak di rumah aja. Makanya
Kata anak-anak, "Pak, kenapa papa nggak ikut nyusul makan?" "Enggak lah, nanti anak-anak makannya nggak lahap. Kita di sini aja di rumah." Ya di rumah aja sama anak-anak. Nonton ya. Lontong, makan bakso. Jadi maunya saya gini, Bu. Begini, Pak. Pulang dari sini, Iya. coba yakinin sebulet-buletnya seperti yang dipraktekin sama Pak Nasrullah. Pak Nasrullah sekedip aja tanah 1000 hektar bisa jadi milik. Betul? Lo cerita coba. Orangnya Pak Nasrullah datang ke pemilik tanah, apa yang dikasih pemilik tanah? Iya, jadi ilmu yang Allah berikan ke kita semua sebetulnya, tinggal kita tadi Pak Haji sampaikan, yakin apa tidak kita. Aslinya semua bisa, asal kita tidak menjawab. Itu kan Nabi, itu yang iya, pertama ya. iya. Nah, Itu namanya bela diri gak? bela diri. Bela Jadi, diri. yang dijalani Pak Nasrullah itu seperti halnya satu, seperti umatnya Nabi Sulaiman tadi. Dia seyakin itu bahwa tidak harus Nabi yang bisa mengedipi sesuatu bisa berubah kepemilikan. Sekedip kalau beliau umatnya Nabi Sulaiman yang membantu memindahkan itu adalah luar biasa dengan sekedip, tapi keyakinan yang harus kita bangun seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Nasrullah, memberi motivasi kepada yang lainnya itu, dia pun bisa melakukan itu dengan mengedip dengan keyakinan. Dia buka